Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Teori Interpersonal Sullivan, yang beranggotakan saya Dina Mutiara Rahma, Mega Rahmayani, Rizka Putri, dan Rozi Mulia. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saya Dina Mutiara Rahma, Biografi Harry Sachs Sullivan. Harry Sachs Sullivan adalah orang Amerika pertama yang membangun teori kepribadian komprehensif, di mana ia percaya bahwa manusia mengembangkan teori kepribadian mereka dalam konteks sosial. Tanpa orang lain, manusia tidak akan memiliki kepribadian, dan pengenalan akan kepribadian manusia hanya dapat diperoleh melalui studi ilmiah mengenai hubungan interpersonal. Harry Sachs Sullivan lahir di sebuah kota pertanian kecil di Norwich, New York pada tanggal 21 Februari 1892 dan merupakan satu-satunya anak yang berhasil bertahan hidup dari pasangan Katolik Irlandia. Sang ibu, Ella Sachs Sullivan, menikah dengan Timothy Sullivan, yang kemudian melahirkan Harry setelah sebelumnya melahirkan dua anak laki-laki, tapi tidak ada yang bertahan hidup di tahun pertama selain ia, sehingga ibunya memanjakan dan melindungi anak tunggalnya. Ayah Harry pula, Timothy Sullivan, adalah seorang laki-laki pemalu, tertutup, pendiam yang tidak pernah memiliki hubungan yang erat dengan anaknya hingga ketika sang istri meninggal dan Sullivan telah menjadi dokter ternama. Ayahnya pernah menjadi buruh tani dan pabrik, kemudian pindah ke pertanian keluarga istrinya di luar desa Smyrna sekitar 10 mil dari Norwich sebelum Harry genap berusia 3 tahun. Di waktu yang sama pula, sang ibu secara misterius menghilang dari rumah, dan Sullivan dirawat oleh neneknya yang keibuan, yang aksen geliknya tidak mudah dipahami oleh Sullivan kecil. Setelah setahun, sang ibu yang sepertinya dirawat di rumah sakit jiwa kembali pulang. Walaupun kedua orang tuanya adalah keturunan Katolik Irlandia yang miskin, ibunya beranggapan bahwa keluarga Stark lebih superior dibanding keluarga Sullivan. Sullivan menerima kedudukan sosial tinggi keluarga Stark di atas keluarga Sullivan, hingga ia menjadi psikiater ternama yang mengembangkan teori interpersonal yang menekan pada persamaan antara manusia, bukan perbedaan, dan ia menyadari betapa bodohnya anggapan sang ibu. Sebagai murid prasekolah, Sullivan tidak memiliki teman maupun kenalan seusianya. Setelah sekolah pun, ia tetap merasa sebagai orang asing karena aksen Irlandia dan kepintarannya membuatnya tidak populer di kalangan teman-teman sekelasnya selama tahun-tahun sekolahnya di Smyrna. Ketika Sullivan berusia 8,5 tahun, ia menjalin persahabatan dengan anak laki-laki berusia 13 tahun dari pertanian setempat bernama Caroline Billiger yang tinggal 1 mil dari Harry di sekolah distrik lain. Hubungan antara keduanya memberi efek perubahan dalam hidup Sullivan. Hal ini membangkitkan kekuatan keintiman dalam dirinya, yaitu kemampuan untuk mencintai seseorang lebih kurang sama seperti dirinya sendiri. Sullivan tertarik pada buku-buku dan ilmu, bukan pertanian. Harry atau Sullivan bisa melarikan diri dari tugas-tugas rumahnya dengan berpura-pura lupa untuk mengerjakannya. Taktik tersebut nampaknya berhasil, karena sang ibu yang memanjakan selalu menyelesaikan pekerjaan untuknya dan membiarkan Sullivan kecil mendapat pujian. Sebagai seorang murid yang cerdas, Sullivan lulus dari sekolah lanjutan dengan nilai tertinggi di usia 16 tahun dan bersekolah di Cornell University dan berniat untuk menjadi ahli fisika, walaupun ia juga tertarik pada psikiatri. Performa akademiknya buruk sehingga membuatnya dikeluarkan setelah setahun. Dikeluarkan bukan karena akademiknya, tapi lebih kepada korban penipuan mahasiswa lebih tua dan dewasa yang memanfaatkannya untuk mengambil bahan-bahan kimia secara ilegal yang dipesan melalui pos. 2 tahun berikutnya,
Sullivan hilang secara misterius dari tempat kejadian. Ada yang menganggap bahwa ia mungkin mengidap serangan skizofrenia dan dikurung di rumah sakit jiwa. Dan ada pula yang menganggap bahwa Sullivan meluangkan waktunya di bawah bimbingan seorang laki-laki lebih tua yang membantunya mengatasi kebingungan seksualnya dan menguatkan minatnya akan psikiatri. Pada tahun 1911, hanya dengan studi sarjana 1 yang tidak sukses, Sullivan mendaftar ke Chicago College of Medicine and Surgery, di mana nilainya biasa-biasa saja. Ia menyelesaikan studi kedokterannya pada tahun 1915, namun tidak menerima gelarnya sampai tahun 1917. Sullivan mengatakan bahwa penundaan tersebut karena ia belum membayar penuh uang kuliahnya. Tapi Perry menemukan bukti bahwa pada tahun 1915 ia belum mengumpulkan semua persyaratan akademik yang dibutuhkan seperti masa magang. Alexander menduga bahwa Sullivan menggunakan kemampuan persuasifnya untuk meyakinkan para tokoh yang berkuasa di Chicago College of Medicine and Surgery untuk menerima pengalamannya sebagai pengganti masa magang. Kekurangan lainnya ialah Sullivan bersedia mendaftar di militer yang pada saat itu Amerika Serikat memasuki Perang Dunia Pertama dan membutuhkan petugas medis. Setelah perang, Sullivan kemudian bekerja sebagai petugas militer pertama untuk Federal Board of Vocational Education, lalu untuk Public Health Service. Pada tahun 1921, tanpa pelatihan formal di bidang psikiatri, ia bekerja di St. Elizabeth Hospital di Washington DC, di mana ia berteman dengan William Alanson White, salah satu psikiater atau psikiater saraf terbaik di Amerika. Di St. Elizabeth, Sullivan mendapat kesempatan pertamanya untuk bekerja dengan sejumlah besar pasien skizofrenia. Selama di Washington, ia mulai bergabung dengan Medical School of Maryland dengan North Park Hospital di Tucson, Maryland. Selama di Baltimore, ia melakukan studi intensif mengenai skizofrenia yang mengantarkannya pada dugaan akan pentingnya hubungan interpersonal dan mengerti ucapan skizofrenia. Sullivan menyimpulkan bahwa penyakit mereka adalah cara-cara mengatasi rasa cemas yang timbul dari lingkungan sosial dan interpersonal. Pengalamannya dalam praktek dokter klinis perlahan-lahan mengubah pengalaman tersebut menjadi awal teori interpersonal psikiatri. Sullivan menghabiskan banyak waktu dan energinya di Shepherd untuk menyeleksi dan melatih petugas rumah sakit dan mengembangkan sistem di mana petugas pria non-profesional. Program inovatif tersebut memberikannya reputasi sebagai jagoan klinis, tapi ia tidak lagi terpikat dengan iklim politik di Shepherd ketika ia diabaikan untuk sebuah posisi sebagai kepala pusat penerimaan yang telah ia dukung. Pada bulan Maret 1930, ia mengundurkan diri dari Shepherd. Di tahun yang sama, ia pindah ke kota New York dan membuka praktek pribadi dengan harapan memperluas pengalamannya akan hubungan interpersonal dengan menyelidiki gangguan skizofrenia, terutama mereka dengan sifat obsesif. Namun, masa itu adalah masa sulit, dan klien-klien berkecukupan yang ia harapkan tidak datang dalam jumlah
yang ia butuhkan untuk menutupi pengurangannya. Sisi positif, di New York membuatnya lebih dekat dengan beberapa psikiater dan ilmuwan sosial dengan latar belakang Eropa, seperti Karen Harney, Eric Fromm, Clara Thompson, dan lainnya. Membuat kelompok Zodiac, organisasi informal yang secara reguler bertemu untuk minum-minum sambil membahas gagasan-gagasan lama dan baru dalam psikiatri dan ilmu yang berkaitan dengan bidang sosial. Sullivan dan Thompson pergi ke Eropa dan mendapat pelatihan analisis dari Sandor Ferenczi, murid Freud. Sullivan belajar dari kelompok Zodiac melalui Thompson serta Ferenczi, sehingga teknik terapeutiknya secara tidak langsung dipengaruhi oleh Freud. Ia menghargai dua praktisioner, yaitu Adolf Meyer dan William Alanson White, karena telah memberikan pengaruh pada praktek terapinya. Walaupun teknik terapinya dipengaruhi oleh Freud, teori Sullivan akan psikiatri interpersonal merupakan psikoanalisis maupun aliran neo-Freud. Selama tinggal di New York, ia juga dipengaruhi oleh beberapa ilmuwan sosial ternama dari Chicago University, yang merupakan pusat studi sosiologi di Amerika selama tahun 1930-an. Termasuk adalah psikologi sosial, yaitu George Herbert Mead, serta Laswell memiliki peran utama dalam mendirikan Yayasan William Alanson White di Washington DC dengan tujuan menyatukan psikiatri dengan ilmu sosial lain. Sullivan menjadi presiden pertama yayasan tersebut dan editor jurnal Yayasan Psikiatri. Di bawah bimbingannya, yayasan tersebut memulai institusi pelatihan yang dikenal sebagai School of Psychiatry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rizka Putri akan melanjutkan penjelasan dari Dinda Mutiara Rahma. Pada Januari 1949, Sullivan menghadiri pertemuan Federasi Dunia untuk Kesehatan Mental atau World Federation for Mental Health di Amsterdam. Dalam perjalanan pulangnya pada tanggal 14 Januari 1949 di kamar hotel di Paris, ia meninggal karena pendarahan otak. Beberapa minggu setelah ulang tahunnya yang ke-57. Di sisi pribadinya, Sullivan merasa tidak nyaman dengan seksualitasnya dan memiliki perasaan ambivalen terhadap pernikahan. Sebagai orang dewasa, ia membawa pulang seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang mungkin adalah mantan pasiennya bernama James Inscoe dan tetap bersama dengannya selama 22 tahun untuk mengurus finansialnya, mengetik naskah, dan mengurus rumah tangga. Sullivan menganggapnya anak walaupun tidak secara resmi, mengadopsi Jimmy, bahkan secara ilegal mengubah namanya menjadi James Sullivan. Ketegangan. Sullivan melihat kepribadian sebagai sistem energi yang berupa ketegangan atau potensi tindakan, dan tindakan itu sendiri atau energi transformasi. Energi transformasi mengubah ketegangan menjadi tingkah laku tersembunyi atau terbuka dan bertujuan memuaskan kebutuhan serta mengurangi ketegangan. Ketegangan adalah potensi tindakan yang mungkin atau tidak mungkin dialami dalam kesadaran. Tidak semua ketegangan dirasakan secara sadar. Banyak ketegangan seperti rasa cemas, firasat, kebosanan, lapar, dan hasrat seksual dirasakan, namun tidak selalu pada tingkat kesadaran. Ketegangan yang dirasakan merupakan distorsi setidaknya dari sebagian kenyataan. Sullivan menyebutkan dua jenis ketegangan, yakni kebutuhan dan kecemasan. Kebutuhan biasanya menghasilkan tindakan produktif, sedangkan kecemasan menghasilkan tingkah laku non-produktif dan bersifat disintegrasi. Kebutuhan. Ketegangan yang dibawa oleh ketidakseimbangan biologis dan psikis
Kebutuhan bersifat sementara karena jika sudah terpuaskan maka akan lemah. Namun, dapat muncul kembali di lain waktu, misalnya seperti kebutuhan akan makanan dan kasih sayang. Sullivan menekankan bahwa kebutuhan psikis yaitu kebutuhan interpersonal yang berupa kelembutan dari orang lain. Kecemasan muncul karena ditransfer dari orang tua ke anak melalui proses empati. Yang pertama, memiliki efek merusak pada masa dewasa karena menghambat perkembangan hubungan interpersonal yang sehat dan membuat orang tidak mampu belajar. Rusaknya ingatan, mempersempit sudut pandang, bahkan menyebabkan amnesia total. Transformasi energi, ketegangan yang diubah bentuk menjadi tindakan baik, tersembunyi maupun terbuka. Tidak semua transformasi energi terlihat jelas sebagai tindakan terbuka. Sebagian besar berbentuk emosi, pikiran, dan tingkah laku tersembunyi yang dapat disembunyikan dari orang lain. Berbagai dinamisme. Dinamisme yaitu sifat atau pola kebiasaan yang memiliki dua kelas utama, yaitu dinamisme yang berkaitan dengan DNA khusus pada tubuh, termasuk mulut, anus, dan alat genital. Dan dinamisme yang berkaitan dengan ketegangan yang terdiri dari tiga kategori, yang disjungtif atau berlawanan, yang mengasingkan, dan konjungtif atau menghubungkan. Dinamisme disjungtif mencakup pola tingkah laku seperti bihari yang tidak berhubungan dengan hubungan interpersonal. Dinamisme konjungtif mencakup pola tingkah laku bermanfaat seperti keintiman dan sistem diri. Kedengkian. Dinamisme disjungtif akan kejahatan dan kebencian yang ditandai oleh perasaan hidup di antara musuh-musuh. Timbul sekitar usia 2 atau 3 tahun saat tindakan anak sebelumnya menyebabkan kelembutan material di sangkal, diacuhkan atau disambut dengan rasa sakit. Tindakannya dapat berubah sifat penakut, kenakalan, kekejaman, tingkah laku asosial lainnya. Keintiman. Dinamisme dengan sifat integrasi yang cenderung untuk menarik reaksi penuh cinta kasih dari orang lain atau pengalaman berharga yang sebagian besar orang sehat inginkan. Menurut Sullivan, hubungan intim yang signifikan muncul sebelum masa pubertas dan biasanya berupa pertemanan antar anak laki-laki dan antar perempuan. Berahi. Kecenderungan mengasihkan atau tidak membutuhkan siapapun untuk memenuhinya. Menampilkan dirinya sebagai tingkah laku otoriter, bahkan ketika seseorang menjadi objek dari bahari orang lain. Sering mengganggu hubungan intim khususnya di masa remaja karena mudah sekali disalahartikan sebagai seksual. Berahi, dinamisme konjungtif yang timbul dari situasi interpersonal dan lebih dahulu berkembang dari keintiman yang itu saat usia sekitar 12-18 bulan. Tugas utama dari sistem diri adalah melindungi manusia dari kecemasan, maka ia merupakan penghalang utama perubahan-perubahan yang diinginkan dalam kepribadian, dan kepribadian tidak statis dan terbuka untuk perubahan pada permulaan berbagai tahap perkembangan. Berbagai dinamisme personifikasi adalah suatu gambaran mengenai diri atau orang lain yang dibangun berdasarkan pengalaman yang menimbulkan kepuasan atau kecemasan. Hubungan yang memberi kepuasan akan membangkitkan image positif, sebaliknya jika melibatkan kecemasan akan membangkitkan image negatif. Ibu yang buruk, ibu yang baik. Personifikasi ibu yang buruk sebenarnya tumbuh dari pengalaman baik terhadap puting atau buruk, yaitu puting yang tidak memuaskan kebutuhan akan rasa lapar. Personifikasi ibu yang buruk hampir tidak bisa dibedakan karena mencakup semua orang yang terlibat dalam situasi perawatan. Personifikasi ibu yang baik tumbuh berdasarkan kelembutan dan tingkah laku kooperatif dari seseorang yang keibuan. Personifikasi saya. Selama masa pertengahan bayi, seorang anak memperoleh 3 personifikasi saya. Saya yang buruk, saya yang baik, dan bukan saya, yang membentuk balok pembangun personifikasi diri. Personifikasi saya yang buruk tampil dari pengalaman-pengalaman hukuman dan ketidaksetujuan yang bayi terima dari mereka yang keibuan. Kecemasan yang dihasilkan mengajarkan bayi bahwa mereka buruk, namun tidak cukup parah untuk menyebabkan pengalaman tersebut tercerai atau tidak diacuhkan secara selektif. Saya yang buruk dibentuk dari di luar situasi interpersonal, yaitu bayi bisa belajar bahwa diri mereka buruk hanya dari orang lain atau biasanya hanya ibu yang buruk.
Personifikasi saya yang baik dihasilkan dari pengalaman-pengalaman bayi dengan penghargaan dan persetujuan. Bayi merasa baik akan diri mereka sendiri ketika mereka menerima keungkapan kelembutan ibu. Kecemasan berat mendadak dapat menyebabkan bayi membentuk personifikasi bukan saya. Entah pengalaman tercerai atau pengalaman tidak diacuhkan secara selektif akan dikaitkan dengan kecemasan itu. Personifikasi bukan saya yang samar ini juga ditemukan saat dewasa dan diungkapkan dalam mimpi, episode skizofrenia atau reaksi tercerai lainnya. Sullivan percaya bahwa pengalaman-pengalaman mengerikan ini selalu didahului dengan peringatan. Personifikasi eidetik, sifat tidak nyata atau teman khayalan yang banyak diciptakan oleh anak dengan tujuan melindungi rasa percaya diri mereka. Sullivan percaya bahwa teman khayalan mungkin sama pentingnya dalam perkembangan anak sebagaimana teman nyata. Tidak terbatas hanya pada anak-anak, tapi juga sebagian besar orang dewasa melihat sifat fiktif dalam diri orang lain. Dapat menciptakan konflik dalam hubungan interpersonal ketika manusia memproyeksi sifat khayalan yang merupakan sisa dari hubungan terdahulu, dan juga dapat mengganggu komunikasi dan mencegah manusia untuk berfungsi pada tingkat kognisi yang sama. Baik, saya Mega Rahmayani akan melanjutkan tentang berbagai tingkat kognisi. Dalam teorinya, Sullivan menyebutkan mengenai tingkat kognisi, yaitu suatu hal yang mengacu pada proses merasa, membayangkan, dan memahami. Sullivan membagi kognisi menjadi 3 tingkat, yaitu yang pertama ada tingkat prototaksis, tingkat di mana sebuah pengalaman tidak dapat dikenali, dikomunikasikan, atau digambarkan. Pengalaman itu terkait dengan zona tubuh yang berbeda. Misalnya, bayi merasa lapar dan sakit, maka ia menangis dan mengisap ibu jarinya. Bayi tidak tahu alasan tindakannya dan tidak dapat melihat hubungan antara tindakan dengan rasa lapar yang terpuaskan. Pengalaman ini terjadi di luar ingatan sadar. Pada orang dewasa, pengalaman prototaksis dapat berbentuk sensasi sementara, bayangan, perasaan, suasana hati, atau kesan. Gambaran-gambaran mimpi primitif dan kehidupan dalam keadaan bangun dirasakan dengan lemah dan sepenuh tidak sadar. Kedua, ada tingkat parataksis. Tingkat ini di mana pengalaman paralogis muncul karena seseorang berasumsi bahwa dua kejadian yang muncul bersamaan memiliki hubungan sebab akibat. Kognisis parataksis lebih mudah dikenali dari prototaksis, namun memiliki makna pribadi dan dapat dikomunikasikan dengan orang lain dalam bentuk yang telah diubah. Contoh pemikiran parataksis adalah ketika seseorang anak dikondisikan untuk mengatakan tolong untuk mendapatkan permen. Bila permen dan tolong muncul bersamaan beberapa kali, maka seorang anak akhirnya mencapai kesimpulan tidak logis bahwa permohonannya mendatangkan permen. Ketiga, ada tingkat sintaksis. Tingkat ini di mana sebuah pengalaman dapat disepakati dan dikomunikasikan secara simbolis. Kognisi ini muncul pertama kali ketika suara atau gerakan isyarat muncul memiliki makna yang sama bagi anak maupun orang tua. Tingkat koneksi sintaksis menjadi lebih umum ketika anak mulia mengembangkan bahasa formal, namun ia tidak benar-benar menggantikan kognisi protaksisnya dan parataksisnya. Selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan. Sullivan menyatakan bahwa ada 7 tahap perkembangan yang dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian manusia. Selain dapat dibentuk atau terbentuk, kepribadian juga dapat mengalami perubahan. Perubahan kepribadian dapat terjadi pada saat apapun, namun cenderung terjadi pada masa transisi dari satu tahap perkembangan ke tahap perkembangan berikutnya. Nah, ada 7 tahap perkembangannya itu. Yang pertama ada masa bayi. Dimulai saat lahir dan berlanjut hingga anak mengembangkan kemampuan berbicara yang fasih atau sintaksis, biasanya pada usia 18 sampai 24 bulan. Sullivan meyakini bahwa pada masa ini, seorang bayi menjadi manusia melalui kelembutan seorang ibunya. Bentuk hubungan ibu dan bayi dapat menjadi sumber kecemasan dalam diri bayi tersebut. Kecemasan ibu selalu berasal dari pengalaman terdahulunya. Kecemasan bayi selalu dikaitkan dengan situasi perawat yang terkait dengan zona oral. Misalnya, dia mau makan, mau minum, dan lain-lain. Jika bayi merasa cemas, maka
ada kemungkinan ia akan mencoba cara apapun untuk mengatasi kecemasan tersebut, seperti menolak puting susu ibunya atau menangis. Menangis ini dapat disebabkan karena bayi cemas atau merasa lapar. Pada kondisi ini, bayi akan mulai membedakan sosok ibu sebagai sosok ibu yang baik atau sosok ibu yang buruk. Disinilah persepsi awal bayi mengenai hubungan interpersonal secara sepihak terbentuk. Disebut secara sepihak itu karena dalam hubungan ini bayi hanya dapat menerima dan belum memberi. Kedua, ada masa kanak-kanak. Masa ini terjadi pada usia sekitar 2-6 tahun. Pada masa ini, ibu tetaplah menjadi orang lain yang paling signifikasi bagi anaknya. Namun, anak mulai melihat peran ayah baginya. Pada masa ini, hubungan interpersonal tidak terjadi secara sepihak saja, tapi berbalasan. Misalnya, anak mampu memberi kasih sayang, sama halnya ia sudah menerima kasih sayang. Selain itu, anak prasekolah pada masa ini juga membentuk hubungan interpersonal dengan teman khayalannya. Sullivan menyatakan bahwa memiliki teman khayalan bukanlah tanda ketidakstabilan, namun sebuah kejadian positif yang membantu anak untuk siap dan mandiri menghadapi keintiman dengan teman nyata di masa selanjutnya. Ketiga, ada masa juvenil. Masa ini terjadi pada usia 6-10 tahun. Masa ini ditandai dengan adanya kebutuhan akan kelompok teman bermain yang memiliki status yang sama. Namun, di akhir masa ini, anak-anak menemukan satu teman yang sangat akrab dengannya. Pada masa ini, Sullivan meyakini bahwa anak sebaiknya belajar untuk bersaing, berkompromi, dan bekerja sama. Ketiga hal ini penting dilakukan, karena akan membantu anak untuk belajar bermasyarakat dan menjalani hubungan interpersonal. Keempat, ada masa pra-remaja. Dimulai saat usia 8,5 tahun dan berakhir pada masa remaja adalah waktu untuk keintiman dengan orang tertentu, biasanya seseorang dengan jenis kelamin, usia, dan status yang sama. Karakteristik luar biasanya adalah permulaan dari kemampuan untuk mencintai. Selama masa pra-remaja, keintiman dan cinta menjadi intisari dari pertemanan, di mana keintiman mencakup hubungan yang di dalam keduanya bersama-sama memvalidasi nilai keberhargaan temannya. Sedangkan cinta diperoleh ketika kepuasan atau rasa aman seseorang menjadi signifikasi bagi orang lain, sebagaimana kepuasan rasa aman itu sendiri. Hubungan yang terjalin pada masa ini tidak terpusat pada diri sendiri, melainkan sudah didasari oleh ketulusan dalam pertemanan. Sullivan menyebutkan kondisi ini sebagai proses seseorang anak menjadi makhluk sosial. Memiliki teman adalah hal yang penting pada masa ini karena memungkinkan anak untuk memperoleh kepribadian berkembang dan minat luas dalam lingkungan sosialnya. Jika anak tidak belajar mengenai keintiman di masa ini, kepribadian mereka tidak akan bertumbuh dengan maksimal. Yang ketiga, ada masa remaja awal. Masa remaja awal ini ditandai olehnya pubertas dan munculnya ketertarikan dengan lawan jenis. Ini yang kita sebut sebagai hubungan intim yang disertai dengan nafsu seksual. Dapat dikatakan bahwa masa ini menyebabkan remaja menjadi stres karena di satu sisi remaja ingin membina hubungan intim yang tidak disertai nafsu seksual. Namun di sisi lain, pubertas yang dialami remaja menyebabkan nafsu seksual itu yang muncul. Jika remaja mampu keluar dari konflik ini, yaitu mampu membina hubungan intim dan mampu mengendalikan nafsu seksualnya, maka ini adalah titik balik dalam pertumbuhan dan perkembangan kepribadiannya. Kondisi ini akan selanjutnya, yaitu tidak melihat lawan jenis sebagai objek seksual sematanya. Sullivan percaya bahwa masa remaja awal ini titik balik dalam perkembangan kepribadian. Seseorang dapat keluar dari tahapan ini atas perintah keintiman dan dinamisme berahi atau menghadapi kesulitan kepribadian serius selama tahap-tahapan selanjutnya. Dan pokok permasalahannya terletak pada pergaulan dan orang lain. Yang keenam, ada masa remaja akhir.
Masa remaja akhir ini ditandai ketika remaja mampu merasakan keintiman dengan orang yang sama dan menjalani hubungan cinta dalamnya. Ciri khas dari remaja akhir ini ada peluburan keintiman dan berahi. Usaha yang sulit akan eksplorasi diri pada remaja awal berkembang, menjadi pola tetap aktivitas seksual di mana orang yang dicintai juga menjadi objek dari ketertarikan berahi. Selain itu, remaja ini akan mulai membina hubungan di perguruan tinggi, tempat bekerja, dengan cara bertukar pikiran atau ide. Kemampuan membina hubungan di masa ini dipengaruhi oleh kemampuan di masa sebelumnya. Jika gagal di masa sebelumnya, maka remaja akan membina hubungan tanpa keintiman atau hubungan yang tidak mendalam atau dangkal. Yang ketujuh, ada masa dewasa. Pada masa ini, manusia akan mencapai hubungan cinta dengan orang yang signifikan. Sullivan tidak terlalu banyak mengemukakan pendapat mengenai masa dewasa ini. Ia menyatakan bahwa orang yang sudah mencapai kemampuan mencintai bukanlah orang yang membutuhkan konsultasi lagi. Namun, ia mengatakan bahwa kondisi klinis yang terjadi pada masa dewasa ini bukanlah terjadi di masa itu, tetapi hasil dari masa-masa sebelumnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rozi Mulia. Gangguan-gangguan psikologis. Dalam teori interpersonal, Sullivan meyakini bahwa gangguan psikologis disebabkan karena faktor interpersonal. Oleh karena itu, gangguan ini dapat dipahami dengan memahami kondisi lingkungan sosial. Awal mula karirnya adalah ketika Sullivan bekerja dengan pasien yang mengalami skizofrenia. Sullivan membedakan dua jenis skizofrenia, yaitu gangguan yang memiliki gejala karena faktor organik dan gangguan yang memiliki gejala karena faktor lingkungan. Jika disebabkan oleh faktor organik, maka Sullivan menyatakan bahwa hal itu berada di luar ilmu psikiatri interpersonal. Namun, jika disebabkan oleh faktor lingkungan, maka gangguan ini menjadi pusat perhatian Sullivan. Karena kondisi orang yang mengalami gangguan skizofrenia itu dapat dipulihkan dengan psikiatris interpersonal. Orang yang mengalami gangguan skizofrenia ditandai dengan kondisi awal yaitu kesendirian, rasa percaya diri yang rendah, emosi yang tidak wajar, dan memiliki hubungan yang tidak memuaskan dengan orang lain. Psikoterapi. Sullivan meyakini bahwa gangguan psikologis disebabkan karena adanya hambatan dalam hubungan interpersonal. Oleh karena itu, ia membuat prosedur psikoterapinya berdasarkan usaha memperbaiki hubungan klien dengan orang lain. Proses ini dilakukan dengan cara terapis berperan sebagai pengamat partisipan, yaitu menjadi bagian dari hubungan interpersonal klien dan memberi kesempatan klien untuk berkomunikasi dengan orang lain. Cara Sullivan menangani klien yang mengalami skizofrenia sangat radikal. Ia menempatkan klien di bangsal yang sesuai pilihan klien. Klien tersebut ditangani tenaga non-profesional yang terlatih dan berperan sebagai teman sesama manusia. Cara ini sangat efektif karena klien-kliennya sembuh. Eric Fromm menilai bahwa cara Sullivan ini baik karena skizofrenia sebagai gangguan psikosis bukan disebabkan karena gangguan fisik. Selain itu, ia menyatakan bahwa hubungan manusia dengan orang lain adalah intisari pertemuan psikologis. Tujuan umum terapi Sullivan adalah mengungkapkan kesulitan klien dalam berhubungan dengan orang lain. Untuk membantu tujuan ini, ada dua hal yang harus dilakukan terapis, yaitu 1. Mendorong klien merasa aman ketika bertemu dengan orang lain, dan 2. Membantu klien menyadari bahwa jika klien mampu membina hubungan pribadi dengan orang lain, maka ia akan sehat secara mental. Riset-riset terkait teori interpersonal kepribadian Sullivan didasari oleh asumsi bahwa perkembangan tidak sehat adalah hasil dari konflik dan kesulitan interpersonal dimulai pada usia sekitar 6-9 tahun dan secara khusus menekankan pada instingnya teman-teman sesama jenis dan menggunakan istilah sahabat karib atau chum untuk menggambarkan kategori spesifik dari kelompok teman. 1. Pro dan kontra sahabat karib untuk anak perempuan dan laki-laki. Harry Stack Sullivan menganggap teman selama masa kanak-kanak dan remaja sebagai hal yang krusial dalam mengembangkan orang dewasa yang sehat.
Teman adalah sumber dukungan sosial, nyaman rasanya untuk bersandar pada mereka ketika menghadapi kesulitan ketika menghadapi hal yang buruk dan tidak memiliki mekanisme coping atau mengatasi yang lebih maju seperti yang dimiliki orang dewasa, dan terkadang berupa untuk berhadapan dengan menerima penolakan dari teman sekelompok. Psikolog mulai menyelidiki aspek potensial dari dukungan sosial di masa kanak-kanak. Salah satunya ialah rumination atau mengenap atau commemoration dalam konteks pertemanan, yang artinya tindakan memikirkan atau membicarakan sesuatu secara panjang lebar akan kejadian negatif atau aspek negatif dari kejadian wajar dan biasanya dianggap berbahaya, sebagaimana hal ini dihubungkan dengan meningkatnya depresi. Sullivan benar adanya ketika ia menekankan pentingnya pertemanan pada masa kanak-kanak dalam teori kepribadian interpersonalnya. Salah satu sifat dari ilmu pengetahuan adalah mempertanyakan asumsi yang nyatanya sebelumnya. Ross dan koleganya melakukan penelitian longitudinal pada anak-anak sekolah dasar dan sekolah menengah dan merekrut hampir 1.000 dari kelas 1, kelas 3, kelas 5, dan kelas 9 untuk berpartisipasi dalam studi ini. Di awal tahun sekolah, semua partisipan melengkapi pengukuran diri akan depresi dan kecemasan dan juga memberi peringkat pada pertemanan mereka berdasarkan mutu keseluruhan dan mengenap bersama. Di akhir tahun sekolah, meminta partisipan untuk melengkapi pengukuran depresi dan mutu pertemanan. Hampir semua anak melaporkan bahwa teman terdekat mereka adalah sesama jenis, sahabat karib menurut istilah Sullivan, sehingga penelitian memusatkan perhatian hanya pada pertemanan yang demikian saja. Ross dan koleganya tertarik untuk mengetahui apakah commemoration berfungsi dengan cara berbeda bagi anak laki-laki dan perempuan. Ia mengadakan peninjauan terhadap penelitian akan pertemanan anak laki-laki dan perempuan, dan hasilnya anak laki-laki dan perempuan terlibat dalam kegiatan yang berbeda dalam hubungan mereka sehari-hari, di mana anak laki-laki cenderung terlibat dalam permainan kasar, sedangkan anak perempuan menghabiskan waktu untuk berbincang-bincang. Penemuan ini menandakan adanya dinamisme yang berbeda dalam pertemanan sesama jenis untuk anak perempuan dan anak laki-laki. Penelitian Amanda Ross menunjukkan bahwa untuk anak laki-laki memiliki teman yang mendukung cukup untuk menangkal depresi dan kecemasan. Namun untuk anak perempuan, penelitian menunjukkan gambaran berbeda. Apabila anak perempuan terlibat dalam co-rumination dengan teman-teman mereka, maka tidak peduli seberapa mendukungnya mereka atau seberapa baiknya mereka dalam pertemanan, anak perempuan beresiko tinggi akan perkembangan depresi. 2. Teman khayalan. Sullivan menyatakan pentingnya memiliki teman khayalan, terutama selama tahapan kanak-kanak. Ia percaya bahwa pertemanan ini dapat memfasilitasi kemandirian dari orang tua dan membantu anak untuk membangun hubungan nyata. Tracy Gleason dan Lisa Homan mengadakan studi pada anak-anak usia prasekolah. Sekitar 84 anak yang terdaftar di taman kanak-kanak untuk melengkapi kegiatan di mana di dalamnya mereka mendaftar siapa saja teman mereka di kanak-kanak, menggambarkan teman khayalan bila mereka memiliki dan memberi peringkat pada setiap teman, termasuk teman khayalan, terhadap berbagai dimensi. Pertanyaan dibaca untuk setiap anak-anak dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka, dan hasil dari penelitian tersebut adalah secara umum mendukung pertanyaan Sullivan bahwa teman khayalan adalah penting dan membantu menirukan sebagaimana pertemanan yang nyata seharusnya. 26% sampel anak-anak prasekolah melaporkan memiliki teman khayalan dan bahwa teman khayalan mereka adalah sumber dukungan dan salah satu sumber kesenangan dengan peringkat tertinggi. Para peneliti mampu untuk membandingkan urutan peringkat anak-anak akan teman khayalan dengan teman nyata dan menemukan bahwa teman khayalan dengan sangat mirip menirukan kesenangan yang timbul dari pertemanan dua arah. Oke, sekianlah hasil dari presentasi kami dari kelompok 6. Jika ada teman-teman yang kurang mengerti atau ingin bertanya, bisa meninggalkan catatan di bawah kolom komentar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.